Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Hanya sekedar mitos. Pengingkaran terhadap nikmat Tuhan, wahai kekasihku. Terkadang manifestasinya terasa dalam diri kita berupa kebosanan. Orang yang punya kegemaran berdebat adalah menunjukkan rendahnya kreativitas, sehingga seringkali orang itu merasa bingung apa yang harus dilakukan. Dalam hidup memang perlu optimis. Bukan berarti menunggu akan mekarnya buah-buah, tetapi sebelumnya tidak pernah menanam. Penghinaan yang dilemparkan teman-teman terhadap diriku sampai sekarang masih tersangkut di kerongkongan. Ditelan susah dan muntahkan juga sulit. Yang dapat aku lakukan hanya ingin kulupakan. Ternyata masih ada sekarang ini orang-orang yang otaknya masih bersih, belum terkontaminasi oleh peradaban materialisme, yaitu orang-orang dulu dan orang-orang gila. Terlepas dari pendapat orang lain, mau setuju atau tidak, termasuk berbagai komentar mereka, semuanya kuabaikan. Yang terpenting, mencintamu semakin bersemi. Yang paling penting lagi, yang harus engkau ketahui, wahai kekasihku, adalah bahwa cintamu yang bersemi ini adalah sumber inspirasi mendorong jiwa, kreasi, dan terus melakukan pembaharuan. Ini yang aku rasakan karena dulu ketika hatiku hampa tanpa cinta, aku merasakan hatiku persis seperti gua, gelap gulita dan lembab, tidak pernah terkena sinar matahari. Aku sangat merasa nyaman tinggal dalam hatimu, wahai kekasihku. Tidak lebih aku ini seorang imigran, numpang tinggal di negara orang lain. Sekarang hatimu sudah jadi tanah airku. Selagi kita masih tinggal di dalam dunia, maka pasti semuanya bersifat sementara. Kebahagiaan sekarang yang kita bangun bersama teman-teman akan berakhir dengan gelinang air mata nanti pada saat kita berpisah.
Mungkin selama ini engkau terheran, mengapa aku tidak pernah menunjukkan kesedihan dalam hal apapun. Kesedihan bagiku seperti pandemi, akan menular kemana-mana. Oleh karena itu tidak perlu diisolasi. Lagi pula aku tidak ingin mengajakmu bersedih hati, melainkan aku ingin mengajakmu membangun kebahagiaan bersama. Orang lain bebas. Silahkan menilai diriku. Hanya saja yang menjadi dasar penilaian adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita pikirkan. Apapun selagi masih dalam pikiran, namanya adalah proposal. Untuk membuat efek jerah kepada pelaku kejahatan. Dengan mudah caranya, dengan hukuman yang berat. Tetapi menyelesaikan masalah tidaklah mudah. Kebenaran akan bersembunyi pada saat terjadi perselisihan. Tetapi kebenaran tidak akan hilang. Aku menduga teman-temanmu sekian banyak itu hampir sudah tidak lagi dapat memaknai kebenaran, ketulusan, dan kemesraan karena otak mereka keracunan sehingga tidak berfungsi. Andaikan keinginan kita dikabulkan Tuhan, lalu kita menikah, maka sebaiknya kita tidak tinggal di kampung. Aku merasa tidak nyaman. Namun demikian, kita tetap biasa saja. Tidak usah ada rasa benci dan dendam kepada siapapun. Keberadaan di kampung ini, wahai kekasihku, adalah ibaratnya seperti mutiara terbenam dalam lumpur. Silahkan engkau memilih mau tinggal di mana. Aku selalu berada di samping. Sahutmu dengan penuh rasa mantap. Memang tempat tinggal bukan persoalan substansi, tetapi sedikit banyaknya akan mempengaruhi kualitas hidup. Di samping itu, hidup adalah limpahan kenangan yang bermuara pada lupa. Sedangkan kematian adalah hakikat yang melekat. Yang terpenting dalam hidup ini, wahai kekasihku, jangan pernah engkau merasakan dirimu terhinakan dalam kondisi apapun. Engkau harus tegar menatap masa depan. Rendah hati sangatlah terpuji, tetapi menghinakan diri sendiri adalah biang keladi segala musibah. Seperti halnya aku tidak pernah menunjukkan kesedihan kepada siapapun. Demikian pula hendaknya engkau juga. Jangan berharap ada orang yang berbela sungkawa dan basa-basi. Sebaliknya,
engkau telan saja pahit dan getirnya hidup ini sendirian. Tidak usah banyak bicara. Yang terhebat bukanlah banyaknya teman di sekitarmu, wahai kekasihku. Tetapi yang terhebat itu mereka yang datang kepadamu tanpa engkau panggil. Yang hebat itu teman yang menepak pundakmu memberi semangat. Padahal engkau tidak pernah bercerita tentang kesusahan hidupmu. Aku masih ingat betul, wahai kekasihku, masa laluku yang telah kuhambur-hamburkan, tidak kumanfaatkan dengan baik. Tetapi sekarang, setelah cintamu bersemi di hatiku, ingin mencapai banyak cita-cita bersamamu, untuk memulai dengan langkah baru dan memproklamirkan ide-ide baru. Banyak menimbulkan kekhawatiran pada orang lain. Tetapi juga sebaliknya, semakin banyak penderitaan yang kita hadapi, otak kita semakin cerdas dan bijaksana. Apa saja yang ada di tangan orang lain selalu terlihat lebih besar dari apa yang ada di tangan kita. Sepiring nasi di tangan orang lain nampak lebih berharga dari sepiring nasi yang ada di tangan kita. Jangan engkau ceritakan kepada siapapun, wahai kekasih, bahwa di dalam dirimu sedang ada api yang menyala, sehingga engkau merasa panas hati. Bila ditanya orang, jawablah sambil tersenyum, ini api unggun. Aku sedang camping bersama teman-teman. Yang terpenting bagiku bukan paras yang cantik. Memang kau cantik sekali, tidak dapat disangka lagi. Akan tetapi, yang paling menarik bagiku adalah kepolosanmu. Bola matamu yang bening seperti tidak menyimpan dosa-dosa. Setelah cinta terpadu, wahai kekasih, aku merasakan banyak perubahan dalam diriku. Keberadaanmu di hatiku betul-betul membawa perubahan besar-besaran. Dulu, aku terpenjara dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Aku masih sering melakukan sesuatu yang seyogyanya tidak aku lakukan. Memahami segala sesuatu secara berlebihan dan merasakan dengan sangat mendalam malah justru membuat hati tidak nyaman. Adapun ketika kita masih sering melakukan kesalahan, tidak membuat kita kecewa. Semua kesalahan dapat saja menerima ampunan. Tetapi kita terjebak melakukan kesalahan, ada untungnya.
kita akan terdorong untuk memahami hakikat kehidupan ini yang membuat kita kecewa. Yang membuat kita kecewa berat adalah sikap keras kepala mengingkari kesalahan, tidak merasa bersalah, dan selalu merasa benar. Kesulitan yang melekat pada diriku, wahai kekasihku, adalah karena aku terlalu berlebihan dalam memahami segala sesuatu, sehingga aku sulit sekali untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi kapan aku bisa menemui bapakmu untuk melamarmu secara resmi? Tanyaku kemudian. Terserah saja. Hanya kukira lebih cepat lebih baik. Jawabku cepat. Sambil melihat jam tangan yang engkau pakai di pergelangan tanganmu. Tepat hari Minggu, pukul 14.00, aku datang ke rumahmu untuk melamar resmi. Di tengah aku menyampaikan maksud dan tujuan, tiba-tiba ada suara pintu dibanting sangat keras, sehingga seisi rumah terkejut semua. Itu Sri, kakaknya Dewi. Tetap berkeras tidak mau dilangkah. Jelas bapakmu seperti agak malu. Atas kejadian itu, aku melihat bola matamu berkaca-kaca. Ya sudah, tidak masalah. Pernikahan kita tunda sampai kakakmu kawin dulu. Kusela kemudian. Sampai kapan? Sanggamu lagi. Kita bantu. Kita carikan jodoh untuknya. Jelasku kemudian. Akhirnya, walau bagaimanapun, wahai kekasihku, dia adalah kakak kandungmu. Perasaannya harus kita junjung tinggi dan harus kita hormati. Memang itu hanya kepercayaan mitos. Tetapi perlu dicatat, peradaban modern kita juga sebenarnya berawal mitos-mitos juga. Indramayu 13.03.2022. Abdul Syakir Yasin. Terima kasih. Terima kasih kepada Buya dan kepada Profesor dan juga rekan-rekan. Baik, demikian tadi Pembacaan Gelombang Cinta oleh Anissa Fitri dari Lampung.